Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai jumpa. Pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada sharing knowledge yang pertama kali secara online di hari ini dan juga menggunakan aplikasi yang baru benar. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti ke depannya lebih lancar lagi kalau kita mau kumpul-kumpul seperti ini. Kedua yaitu membaca doa yang akan disampaikan oleh Bapak Dian. Pada Bapak Dian, silakan. Ya, terima kasih Bu Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam hadirin yang berbahagia. Agar kegiatan pagi ini berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa dengan khusyuk dan ikhlas menurut agama masing-masing. Izinkanlah saya akan memandunya secara Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan kafirin, hamdan naimin, hamdan yuafin yamahu wa yukafi majibah. Ya Rabbana lakal hamdu kamayan bagil dari wajhal qadim wa adil sultan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, tidak ada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pada pagi hari ini selain bersyukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti kegiatan Ringoli pada pagi ini. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Kami, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu buat kami semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkanlah kami memohon, jadikanlah kegiatan ini sebagai pembuka, pembangkit dan pembuka semangat kami dalam meningkatkan kualitas kewajiban kami, sehingga kami bisa bekerja secara profesional yang berkenan dengan baik dan sebagai bukti syukur kami kepada-Mu ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih, pada pagi hari saudara kita yang sedang ya Allah, mohon untuk kita ya Allah, sehingga berikut ya Allah, ya Allah, kita kita berdoa bahwa Allah kami tidak hanya Engkaulah yang mengabulkan setiap permohonan kami. Karena di dunia sana, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Dian. Selanjutnya kita masuk ke acara berikutnya, sambutan arahan atau sambutan sekaligus langsung presentasi dari Kepala PSTNT Bapak Jupiter Panek. Pada Bapak Jupiter, silakan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Pagi ini memang kita khususkan untuk mengadakan sharing knowledge pertama sekali dalam bentuk bersama-sama untuk melakukan sharing knowledge. Kebetulan pada saat ini juga ini waktu saya yang paling mungkin untuk melakukan sharing knowledge ini secara bersama-sama. Dan saat ini kita sudah hadir sebanyak 91 orang dari 129 ya.
23. 123. Nah, ini terima kasih karena sudah bisa kita ikut bersama-sama. Memang sharing knowledge ini lebih kepada apa yang sudah kita capai, dan untuk selanjutnya nanti diteruskan bersama-sama oleh teman-teman semua dan struktural yang ada. Oleh karena itu judulnya saya buat perjalanan PSTNT sebagai institusi riset berorientasi industri. Saya akan coba yang di sini. Oh ya, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih untuk partisipasi teman-teman semua. Saya akan tayangkan. Terima kasih. Jadi dalam PSTNT menuju riset berorientasi industri, ini yang ingin saya sampaikan. Next, Bu. Sebagai pendahuluan, lanjut, Bu. Ya. Jadi teman-teman semua, ini berawal dari presentasi saat pendaftaran jabatan Kepala Pusat Sains dan Teknologi Terapan. Saya membawakan dan memang ditugaskan oleh saat itu, yaitu utilisasi reaktor Trigga 2000 dan percepatan konversi bahan bakar nuklirnya. Ini tugas yang diembankan sama saya pada saat melakukan presentasi pendaftaran jabatan Kepala Pusat Sains dan Teknologi. Tentu pertanyaan pertama yang muncul di benak saya adalah mau diapakan utilisasi reaktor dan konversi reaktor ini? Tentu harus ada tujuannya. Maka saya coba menjawab sendiri, yaitu untuk memajukan industri nuklir di Indonesia. Banyak orang berpikir, apakah betul reaktor riset bisa menjadi industri? Ya, ini pertanyaan yang harus kita jawab bersama-sama. Dan pada saat ini saya berpikir industri nuklir ada dua, yaitu PN sebagai industri daya, dan yang kedua adalah penelitian dan hasil produksi isotop dari sebuah reaktor, dan juga penggunaan radioisotop dalam berbagai keperluan, bidang kesehatan, di bidang pertanian, di bidang lingkungan, dan industri, hidrologi, dan banyak hal lainnya, dan semua itu diorientasikan kepada industri. Itulah tantangan pertama ketika saya ditawarkan sebagai KPSTNT. Bye-bye dong. Ya. Jadi sejak kami diangkat sebagai KPSTNT, yang kami emban adalah visi yang tertera pada Renstra 2015-2019, di mana Batan unggul di tingkat regional, berperan dalam percepatan kesejahteraan menuju kemandirian bangsa. Ada 3 kata kunci di situ: unggul, kesejahteraan, dan kemandirian. Kemudian Renstra 2020 sampai 2024, nuklir untuk Indonesia berdaya saing dan sejahtera. Nah, ini juga menjadi satu tantangan. Poin di bawah. Yang berdaya saing itu adalah pasti industri. Industri. Ada yang dari luar masuk ya. Baik, untuk gagasan industri ini kita sudah mencoba membuat konsepnya, yaitu sebuah reaktor ini mempunyai fungsi 3, yaitu untuk pelatihan, training, pendidikan dan pelatihan.
kemudian riset, dan produksi isotop. Nah, itu fungsi dari TRI. GA-nya itu adalah General Atomic. Nah, untuk itu bidang-bidang keahlian yang bisa kita buat. Konsep 3 2000 menuju industri nuklir inilah yang menjadi concern kita. Nah, itu tadi sudah saya sampaikan fungsinya untuk pelatihan dan pendidikan, untuk R&D dan untuk produksi isotop. Untuk R&D suaranya itu nggak muncul ya, Cik? dan pelatihan itu kita menggunakan apa yang disebut bidang keahlian tentang reaktor. Suaranya nggak muncul. Pemeliharaan reaktor, kemudian hal lain di sini juga bidang keahlian tentang teknologi nuklir, yaitu teknologi nuklirnya sendiri dan juga teknologi utilisasinya. Ini bisa dihitung nggak Bu ya di slideshow? Oh iya. Nah, bidang keahlian yang lainnya itu adalah produksi radioisotop. Di sini kita lihat bagaimana teknologi reaktor, elektronik, termohidrolik, safety, security, itu bagian teknologi nuklir. Sedangkan Suaranya nggak ada. reaktor adalah radioisotop Suara siapa? industri dan Ini suara yang presentasi. senyawa bertanda, kemudian teknik aplikasi nuklir, kemudian juga tentang fisika, radiografi neutronik, spektrometer neutron, PGN-AA, dan fitri remediasi. Nah, produk-produk yang bisa kita hasilkan adalah produk keahlian, yaitu pengoperasian reaktor, dan ini bisa mendapatkan sertifikasi dari Bapeten atau izin kerja, yang kemudian produk EPC, Engineering, Procurement, dan Construction, ini kita arahkan kepada konversi reaktor, dan barangkali nanti bisa untuk membuat reaktor riset merah putih. Dan juga untuk beberapa komponen-komponen reaktor yang bisa kita buat, yaitu bahan bakar nuklir, batang kendali. Itu batang kendali sudah, delay tank sedang di dalam perencanaan, kemudian katup sirkulasi alami, dan komponen-komponen lain yang sekarang sedang dikerjakan, yaitu CRDM, dan banyak hal yang lain yang bisa kita kerjakan. Itu adalah produk industri. Yang berikutnya adalah produk untuk kedokteran nuklir dan jasa analisis. Nah, ini untuk obat-obatan yang menggunakan senyawa bertanda, radioisotop senyawa bertanda, kemudian data polutan, kemudian data mikronutrisi, radioaktivitas lingkungan, dan hasil analisis material. Ini sesuatu yang bisa dijadikan sebuah industri. Dan begitu juga produk radioisotop yang saat ini kita sudah tahu bahwa brom 82, iodin 131, iodin 131 hipuran itu sudah kita produksi, dan sekarang sedang dilakukan penelitian PPTI, yaitu scandium 64 untuk menggantikan kobal 60, dan juga sedang dilakukan penelitian di bidang radioisotop lutetium 177 dan fosfor 32. Nah, ini semua kita sedang melakukan penelitian-penelitiannya, tapi yang terpenting di sini adalah arah daripada penelitian itu adalah mendukung industri. Lanjut. Untuk sesuatu yang dapat dikatakan industri, itu dia harus mempunyai validasi atau uji kesesuaian. Nah, output kita berupa produksi isotop,
jasa layanan iradiasi dan analisis, rekayasa engineering, produk penelitian, karya tulis ilmiah, termasuk sumber daya manusianya sendiri, itu harus diuji kesesuaiannya dengan kode dan standar. Uji kesesuaiannya dengan regulasi yang ada di nasional maupun internasional, tetapi utamanya di nasional, baru persyaratan-persyaratan sertifikasi. Nah, dengan cara seperti ini, dengan kode dan standar, barulah kita dianggap bisa hasil-hasil kita itu sesuai dengan standar industri, minimum standar nasional industri SNI, ya, itu minimum itu kita gunakan. Nah, pakai SNI. Ini mengapa di dalam pengajuan USPEN kita saya selalu meminta ada di situ kode dan standar yang akan kita gunakan. Walaupun pengalaman dari peneliti sendiri menjadi hal yang paling utama, tetapi kode dan standar adalah untuk pengakuan bahwa produk kita sesuai dengan standar industri. Lanjut, Bu. Nah, ini bisnis proses. Setelah kita memiliki standar-standar itu, keyakinan bahwa kita mengarah kepada industri, maka ada bisnis proses yang harus diikuti, sehingga betul-betul ada keterjaminan bahwa produk kita, penelitian kita, itu benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan. Oleh karena itu, bisnis prosesnya kita harus melihat di sini, kita harus mempunyai rencana strategis yang betul-betul strategis, yang mengarah kepada industri. Kemudian manajemen keuangan, ini memang sangat bergerak sekali saat ini ya karena COVID, tetapi manajemennya tetap ada. Manajemen sumber daya manusia, manajemen mutu. Nah, di sini dengan adanya manajemen ini, sistem manajemennya dilakukan pengendalian dengan pengendalian dokumen terutama, audit internal dan penilaian diri, tindakan pencegahan dan perbaikan, pengendalian ketidaksesuaian, dan pengendalian risiko. Nah, ini sudah kita mulai, sudah kita punyai dengan adanya manajemen sistem ISO standar Batan, ya, ISO 19001 yang sekarang menjadi standar Batan, kemudian ISO 17025, dan juga kita sudah diakreditasi oleh National Committee for Implementing R&D, kemudian ini KNPP, ya, Komite Nasional Akreditasi Peralatan Litbang, oleh Sistem Manajemen Mutu, ini yang SB 001 SNI 9001, kemudian SMK 3 yang mengacu kepada OSHAS 1801, kemudian sistem manajemen security, kemudian sistem manajemen kegiatan dan fasilitas, ya. Kemudian sistem manajemen ISO 14000 yang dikeluarkan oleh Sukovindo. Nah, ini adalah pengawal daripada pekerjaan-pekerjaan kita, sehingga kita melakukan pekerjaan itu dengan memperhatikan input-input berupa peraturan perundang-undangan, peraturan kompeten, persyaratan pemangku kepentingan, pelanggan, dan pengaduan-pengaduan yang ada. Ini inputan bagi kita. Termasuk dalam peraturan itu adalah kode dan standar. Kode dan standar. Bapeten itu adalah regulasi, baru berikutnya sertifikasi itu adalah persyaratan pemangku kepentingan yang diwakili oleh lembaga sertifikasi. Nah, ketika kita mengajukan usulan kegiatan Litbang, kita akan melaksanakan Litbang itu sendiri, dan khusus di kita adalah bidang senyawa bertanda dan teknik analisis radiometri. Kemudian dalam pelaksanaan Litbang juga tentang di teknofisika,
ini akan didukung dengan pengelolaan reaktor riset kita sendiri. Kalau reaktor riset kita bagus, ya kita bagus. Kalau tidak, ya kita berhenti. Kemudian ada pemantauan keselamatan kerja, pemonitoring dan evaluasi pelaksanaan litbang, kemudian laporan hasil litbang dan kajian manajemen asesmen internal. Nah, di sini akan keluarlah hasil-hasil litbang yang terbukti sangat yang sesuai dengan standar, yaitu hasil litbang yang sesuai dengan standar, adanya paten-paten yang bisa digunakan, kemudian hasil-hasil pengujian yang sesuai dengan standar. Jadi kita tidak menguji asal menguji, keluar angka itulah hasilnya, tidak. Tetapi prosesnya juga kita ikuti dengan SOP-SOP, itu makanya perlu SOP-SOP yang sangat detail. Kemudian laporan kaji ulang, dan keenam adalah laporan kinerja PSTNT. Nah, ini yang kita katakan dengan produk itu, hasil litbang, dan juga hasil kegiatan-kegiatan yang lain yang kita laporkan, apakah itu di bidang radioisotop, apakah itu di bidang jasa analisis, apakah itu di bidang penelitian dan pengembangan, apakah itu di bidang rekayasa engineering, dan ini kemudian KTI itu adalah salah satu dari produk kita, dan ini yang menjadi sesuatu yang kita arahkan untuk mendukung industri. Nah, dalam pendukungnya adalah sistem pendukungnya kita perlu layanan pemeliharaan dan perawatan. Ini ada banyak hal yang sedang ditemukan waktu Omar Mission bahwa perlu peningkatan di bidang pemeliharaan dan perawatan. Jadi Omar Mission menjadi bantuan bagi kita, termasuk LHE yang dari Bapeten, inspeksi dari Bapeten, dan juga kontrol keselamatan. Kemudian layanan pengadaan barang dan jasa, ini juga harus betul-betul sesuai dengan prosedur. Saya beberapa kali memanggil kepala bidang untuk melihat tentang pengadaan ini, termasuk pelaksanaan proyek-proyek yang pembangunan, yang kadang-kadang kita tidak dapat pastikan itu jaminan selesainya, jaminan memenuhi spek, itu menjadi tantangan bagi kita. Kemudian adanya kontrol keamanan dan K3, dan layanan administrasi dan legalitas. Ini betul-betul menjadi perhatian kita kalau kita betul-betul ingin menjadikan PSTNT ini sebagai sebuah institusi riset yang berorientasi industri. Next. Ya, di dalam pengelolaannya selanjutnya, ketika kita sudah membuat perencanaan itu, mempersiapkan segala sesuatu, maka hal yang paling luar biasa saat ini kita kerjakan, semua kepala bidang, kepala bagian, kemudian kepala unit, itu membuat rencana kerja tahunan. Rencana kerja tahunan ini sudah seluruhnya ditaruh di sana, bagaimana secara umum pengelolaan di PSTNT ini, kemudian apa yang dilakukan rencana untuk pengembangan institusi. Jadi dalam 1 tahun itu kepala bidang, kepala bagian, kepala unit sudah merencanakan pengembangan SDM-nya, pengembangan peralatannya, pengembangan yang lain-lain sudah ada. Termasuk SDM itu siapa yang akan ikut pelatihan dan kapan. Kemudian pengembangan produk itu juga sudah direncanakan di dalamnya, dan pengembangan stakeholder itu yang ada di RKT, pengembangan stakeholder. Jadi kalau kita bekerja tapi stakeholder kita tidak ada, itu juga percuma. Kita kerjaan kita tidak peduli stakeholder ada atau tidak. Ini peran dari RKT ini sangat luar biasa kalau pengelolaan yang saya pikirkan. Kemudian adanya dan Habis ini jadi pusing. Bahwa peran kita itu sudah sesuai dengan standar yang diperlukan. Ini termasuk bagian planning.
Kemudian pelaksanaan penelitian yang ditulis dalam catatan harian pegawai. Nah, ini memang akan menjadi hal yang utama, yaitu penelitian apa-apa saja yang dilakukan oleh kita semua dalam penelitian kita maupun kegiatan kita. Jadi penelitian dan kegiatan harusnya ini. Nah, ini ada pada catatan harian pegawai. Setelah itu, penelitian yang dilakukan dan kegiatan, ada laporan mingguan. Nah, laporan mingguan ini saya betul-betul sangat mengapresiasi teman-teman semua, terutama dari PKDI yang mengontrol selalu, yang meminta, yang menagih, ya, sehingga setiap minggu kita bisa melaporkan apa yang sudah dilakukan kita. Semua bidang, semua bagian, semua unit, dan semua kita melihat perkembangannya. Itu di Jumat Ceria dan Karya yang saat ini dalam versi Corona. Laporan-laporan bulanan yang selalu ditagih SIPL 2, itu terima kasih teman-teman saya semuanya mengisi SIPL ya, itu luar biasa. Saya sangat mengapresiasi teman-teman PJ penelitian ya dalam ini. Kemudian laporan triwulan, kita selalu membuat laporan triwulan tepat waktu dan covernya bagus-bagus, covernya bagus-bagus. Dan kita termasuk PSTNT, termasuk pusat yang sangat concern tentang deadline ini, tentang deadline ini dalam agenda-agenda penting. Nah, ini adalah bagian daripada checking, jadi pengecekan. Kemudian pada hari Senin kita adakan rapat grup leader untuk mengevaluasi JCK tadi dan perencanaan satu tema. Nah, ini juga sesuatu yang sangat bagus untuk menggunakan ini sebagai action apa yang sudah kita peroleh pada minggu lalu. Kalau ada yang kurang, maka kita rencanakan untuk minggu depannya. Maka kita betul-betul sedang menerapkan plan, do, check, and action PDCA. Lanjut. Nah, dari bisnis proses itu harus melihat manajemen keuangan kita. Lanjut, Bu. Nah, di sini kita, saya sangat apresiasi kepada teman-teman dari tata usaha yang selalu membuat satu perencanaan tentu dengan bersama-sama Kabid dan Kabak di dalam DIPA 2020. Hanya kadang-kadang di dalam pelaksanaannya ini kita khusus tahun 2020 ini kita mengalami penurunan yang luar biasa, ya, pemotongan yang luar biasa, sehingga DIPA 2020 ini terkoreksi, sangat banyak sekali. Namun sampai dengan triwulan 1 kita masih menggunakan DIPA 220 yang belum terkoreksi ini, itu sudah capaian kita sudah 23,49%. 3,49%. Nah, di sini kita melihat nilai daripada serapan kita masih banyak yang rendah, ya, seperti realisasi untuk prototipe senyawa bertanda radioisotop untuk diagnosis itu 9,55%. Kemudian dokumen teknis analisis berbasis nuklir dalam asesmen kecukupan gizi itu masih 2,38%. Ini karena memang kita harus melihat kondisi pandemik ini sangat berat saat ini. Lanjut, Bu. Ya, di sini juga ada beberapa ini pemotongan yang dilakukan. Coba kita lihat pemotongannya luar biasa, ya, dari 32 miliar menjadi 29 miliar.
Dan kita lihat di sini yang terbesar itu kan gaji ya. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang bersifat penelitian itu jatuh bebas. Contoh untuk dokumen teknis pendayagunaan dan peningkatan itu reaktor kita dari 1,24 M jatuh bebas itu 93,64. Ini adalah on hold ya, walaupun pemotongan ini begitu besar ya, tapi kita berharap ketika corona selesai ini bisa dikembalikan. Tapi untuk sementara ini di hold supaya ada cadangan dana pemerintah untuk mengatasi corona ini. Yang lain-lain kita lihat bagaimana dropnya anggaran-anggaran ini. Tetapi yang terpenting di sini adalah kita mempunyai manajemen keuangan yang sangat-sangat solid, yang sangat-sangat detail. Nah, ini sangat baik bagi kita yang akan mau memasuki WBK, wilayah bebas korupsi. Ya, lanjut. Nah, bagaimana dengan SDM kita? Nah, di sini kita ada jumlah daripada PNS kita ada 129, PPNPN ada 23, dan ini adalah potensi yang kita miliki pada saat ini. Lanjut. Ya, di sini kita lihat dari jenjang pendidikan, ini S3, S2, S1, D3, D2 atau SLA. Ini cukup beragam ya. Kita punya 7 S3, 33 S2, 45 S1, D4, D3 kita ada 19 dan yang SLA ada 25. Nah, di sini coba bisa kita lihat bagaimana komposisi ini. Satu ke atas itu ada sekitar 85 itu yang berpotensi untuk mengembangkan teknologi-teknologi yang ada dan juga untuk memperlancar di sini, memperlancar seluruh kegiatan kita. Ada dukungan-dukungan dari Pranata, ya, ada yang dari D3 dan SLA. Ya, di sini ada profil berdasarkan jabatan. Kita mempunyai peneliti 26, kita mempunyai pranuk 50. Ya, kemudian ada wasrat 3 orang, litkayasa 3 orang, arsiparis 1. Ini sangat aktif sekali. Pustakawan 1. Analisis kepegawaian 2, dokter ada 2. Nah, di sini bisa kita lihat total ada 14, total ada 4. Ini bisa kita lihat kekuatan SDM ada cukup banyak yang memiliki pelaksana penelitian dan kegiatan, terutama di penelitian dan di peralatan nuklir ini menjadi kekuatan kita yang sangat luar biasa. Nah, didukung oleh teman-teman kita yang lain dari Pranata yang lain, khususnya di bidang kedokteran dan perawat ini untuk menjamin kesehatan kita semuanya. Sekarang ini ada yang sedang studi, yaitu Bu Isti, Bu Wita, ya, Woro, Hendris, Yayat, sebentar lagi ya. Nah, ini Asep ya, Asep sudah kembali ya. Nah, ini potensi-potensi yang sangat kita harapkan nanti meneruskan penelitian dan kegiatan kita. Dan kita punya 2 orang profesor di BSDNT ini, yaitu dan Profesor Dr. Gani Kustaman. Ini kekuatan kita. Jadi sebenarnya SDM kita cukup luar biasa. Ya, lanjut.
dalam rangka pengembangan ini, SDM kita ada program NKM yang saat ini sedang kita kembangkan karena adanya gap tentang kemampuan daripada SDM. Dan hari ini kita adakan sharing knowledge. Kita secara bersama dengan narasumber saya sendiri. Kemudian dalam NKM kita ada community of practice. Kemudian ada shadowing. Setiap orang senior-senior akan disedowkan. Ada mirrornya. Ini harus kita lakukan. Dan di manajemen sudah membuat shadowing ini. Kemudian satu lagi NKM ini adalah penulisan buku. Ini sudah kita coba lomba penulisan buku dengan standar Batan Press pada HUT PSTNT ke-55. Di sini pembudayaan penulisan dalam bentuk laporan singkat di MIO, itu teman-teman sudah lakukan, penulisan KTI, dan buku, ini akan menjadi identitas utama semua fungsional PSTNT Batan. Jadi dia sekarang menjadi budaya. Ya, jadi kita melihat di samping dia untuk memenuhi persyaratan fungsional kita, tetapi ini juga akan menjadi budaya untuk menuliskan segala sesuatu yang kita lakukan. Pertama, saat ini saya sangat berterima kasih di media informasi online kita, sangat aktif teman-teman menyampaikan informasi. Nah, kemudian di dalam Nuclear Knowledge Dissemination Approach, apa pendekatan-pendekatan yang kita lakukan? Satu, pendekatan religius. Ini sangat bisa kita tangkap ketika wali kota Bapak Odet itu masuk ke PSTNT itu lewat masjid. Ya, beliau menjadi khatib. Ini yang saya lihat di sini bahwa kekuatan religius itu adalah sebuah kekuatan yang sangat luar biasa untuk membuat kita menghasilkan produk-produk. Wali kota Odet sangat kuat dengan menggunakan religiusitas agama di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaannya, dan itulah ciri daripada Indonesia. Indonesia adalah negara yang religius. Culture ini juga sesuatu Sundanese tradisional. Ini culture ini kita hanya bisa masuk dengan leluasa di satu daerah kalau kita ikutin culture-nya, dan kita betul-betul ikutin, bukan basa-basi. Saya memang selalu tidak mau basa-basi. Saya sebagai orang Batak dengan senang hati saya memakai pakaian Sunda. Itu artinya saya menghargai culture itu karena saya ada di sana. Jadi tidak pernah saya merasa segan-segan untuk menggunakan culture yang ada. Dan itu juga membuat kita cepat masuk ke dalam pemerintah daerah, karena mereka melihat bagaimana kita benar-benar mengangkat culture itu. Dan bahkan di gedung B sendiri kita pasang satu bentuk culture. Kalau seandainya Batan ada di Danau Toba, saya pakai pakaian Danau Toba. Kalau dia di Jawa, mereka juga pakaian Jawa. Ini sesuatu yang sangat penting di dalam melakukan diseminasi. Kemudian participating in environmental and local government. Kita harus betul-betul memulainya, bahkan saya sangat apresiasi dengan teman-teman yang memulainya bahkan dari lurah, camat, sampai kepada kota, wali kota, kota madya, bahkan sampai ke provinsi. Ini pendekatan-pendekatan yang sangat bagus sekali sehingga kita dapat diterima. Lanjut, Bu. Berapa orang di mana dia? Bisa digedein. Dalam hal community of practice, kita sudah membentuk community of practice tentang neutronik, termohidrolik, keselamatan, aging management, operasi dan perawatan reaktor. Nah, besok ini khusus untuk operasi dan perawatan reaktor akan dipimpin oleh Bapak Iso, akan ada sharing knowledge dari Bapak Sugito
yang akan membagikan pengalaman perawatan, bagaimana beliau melakukan dokumentasi daripada perawatan-perawatannya, dan itu menjadi bagian daripada peralatan nuklir, penilaian-penilaian peralatan nuklir. Saya sudah berbicara dengan Pak Sugito, dan Pak Sugito ingin membagikan itu dengan COP operasi dan perawatan reaktor yang akan dipimpin oleh Pak Iso. Jadi ini betul-betul siapa yang Pranata maupun yang operasi dan perawatan reaktor silakan bergabung, karena itu juga akan kita jadikan sharing knowledge yang dengan sertifikat. Nah, tujuan daripada COP ini adalah perpaduan kegiatan antara senior dan junior, khususnya angkatan 2018 dan 2019, sehingga terjadi transfer pengetahuan dan teknologi, dan saling membantu dalam hal kekurangan SDM di satu kelompok. Nah, saya sedang memperkenalkan satu pendekatan major kompetensi dan minor kompetensi. Major kompetensi adalah kompetensi di mana kita menjadi bagian daripada tugas dan fungsi bidangnya sendiri. Sedangkan minor kompetensi adalah kompetensi yang dapat membantu kompetensi yang lain yang kita miliki. Contohnya orang yang kuat di netronik, dia juga bisa membantu masalah-masalah keselamatan. Atau juga membantu masalah-masalah aging management. Nah, ini yang dinamakan dengan major kompetensi dan minor kompetensi. Ini saya sudah perkenalkan juga kepada Bapak Kepala Batan. Lanjut. Nah, itu tadi bagaimana kita mengelola sumber daya manusia kita. Bagaimana mengelola sumber daya manusia kita. Dan saya merasa teman-teman semua memiliki semangat yang luar biasa. Nah, semua ini kita kawal dengan satu manajemen sistem terintegrasi. Ini sudah kita lihat bagaimana kita akreditasi yang sudah kita dapatkan, ya, manajemen sistem ISO 17025, batas standar, kemudian KNAP, SMM, SMK 3, kemudian sistem manajemen security, kemudian kegiatan dan fasilitas, lalu sistem manajemen ISO 9001 oleh Sukovindo. Inilah kekuatan kita. Kalau ini kita laksanakan, maka ada jaminan bagi kita, produk kita akan sesuai dengan standar daripada industri. Dan saat ini kita sedang akan mempersiapkan diri untuk assessment, remote assessment, untuk reakreditasi daripada KAN. Lanjut. Teman-teman semuanya, ini secara sekilas saya ingin sampaikan kepada kita, bagaimana kita mempunyai sebuah manajemen fasilitas kita. Ini kekuatan-kekuatan yang harus kita gali terus-menerus, di mana kita mempunyai sebuah reaktor yang fasilitasnya luar biasa. Walaupun sekarang sedang terjadi reshuffling, ada bermacam tantangan yang ada, tetapi kita tidak pernah berhenti untuk menjadikan reaktor kita ini sebagai satu kapital yang harus kita pertahankan, yang harus kita rawat, sebagaimana seorang suami merawat istrinya. Benar ya? Ya, harus kita rawat. Ini alat kita ya. Ini lanjut. Ini bagaimana waktu itu foto-foto operasi reaktor, teman-teman di belakang melakukannya dengan kelembutan. Kemudian fasilitas-fasilitas yang kita punya, yaitu laboratorium reaktor 3 2000, label compound radioisotop, laboratorium pneumatik dan NAA. Ya. Kemudian radiometri, ini turun ya Bu. Ya. Nah, yang tadi dulu Bu, yang tadi baru nanti setelah ini lagi yang tadi. Yang di atasnya lagi di atas. Laboratorium nggak di bawah. Satu lagi ke bawah. Yang list fasilitas tadi. Aja.
Nah, laboratorium thermal fisik, greenhouse, dan laboratorium safety. Dan sekarang ada laboratorium komputasi dan analisis. Ini akan menjadi andalan kita untuk membuktikan bahwa kita memang benefit, kita memang menguasai teknologi, maka kita perkenalkan laboratorium komputasi dan analisis. Beberapa peralatan-peralatan yang ada, ya, MCA, SCA, XRF, XRD, XRF dan SRD sudah baru sekarang, sudah kita belikan. HPLC, AAS, PSA, dan DOS kalibrator. Nah, ini gambar-gambar selanjutnya, silakan Bu. Ya, lanjut terus. Ini fasilitas-fasilitas yang kita miliki, nanti kita coba secara cepat. Ini label compound laboratory kita punya, lanjut. Lanjut Bu. Ya, ini Animal Test Laboratory, ini kita berterima kasih ini Pak Isa sama Pak Ahmad Kurniawan, kerjanya luar biasa. Dia ini teamwork yang bagus mengembangkan laboratorium hewan kita untuk hal-hal radioaktif. Ini adalah tes animal test activity. Ini kita sampaikan supaya kita milikinya. Jadi sense of belonging terhadap kualitas-kualitas kita ini harus kita kembangkan. Terus lanjut Bu. Ya, ini radioisotop iodin 131. Lanjut. Ini sense of belonging, kita harus kembangkan. Ini iodium 131 untuk terapi kelenjar tiroid yang sudah berjalan dan hasilnya bagus. Lanjut. Ini I131 hipuran untuk renograf, hasilnya bagus juga. Lanjut. Jadi kita betul-betul harus menguasai ini renograf ya yang dia memakai I131 hipuran. Lanjut. Ini harus menjadi kebanggaan kita. Alat-alat ini harus dengan sempurna kita awasi. Ini teknisium 99M untuk metode untuk buat senyawa pertanda. Lanjut. Kita harus ini adalah penggunaan radioisotop bromida, butil bromida untuk di industri melihat kebocoran. Ini sukses dengan bagus. Ini juga, ini tadi sudah di bromobenzen, ini sudah kita gunakan untuk pelacakan kebocoran. Bagus hasilnya, lanjut. Ya. Ini adalah indium generator yang disiapkan oleh Pak Diye. Ini juga sesuatu yang untuk skala industri kita sudah sampai pada tahap ini. Lanjut. Ya. Untuk nanofluida. Nah, ini aplikasi nanofluida pada transfer nanofluida. Ya, ini hasil-hasil yang sudah dilakukan, yang sudah dihasilkan oleh Pak Dani dan kawan-kawan, ya, Pak Joko juga. Ini kebanggaan kita. Ya, ini yang sudah kita kerjakan. Kita harus dukung terus sampai dia dapat digunakan secara industri. Dan saya dorong terus Pak Dani sama Pak Joko terus lanjutkan terus. Ya, ini karakterisasi nanopartikel, ya, crystal structure analysis using SRD, particle analysis using SM, dan PSA, dan surface area measurement using surface area meter. Lanjut. Ya, ini pengkarakterisasian daripada nanopartikel kita sudah lakukan ya dengan zeta potensial, viskometer, dan thermal conductivimeter. Kita punya alat-alatnya. Lanjut. Ya, konversi reaktor ini sesuatu yang ditugaskan kepada saya sehingga ini hal-hal yang luar biasa yang sudah kita lakukan. Secara manajemen kita telah melakukan manajemen tekniknya.
kita sudah lakukan bagaimana memanage sebuah project design. Ini dibantu oleh PRFN tentunya, ya, dan dengan tim kita, dan kita sudah sampai kepada pembuatan detail desain daripada konversi reaktor ini. Dan ini juga yang menginspirasi kita ketika kita nanti satu saat akan membuat sebuah reaktor riset merah putih. Ini sistem manajemennya kita sudah lakukan. Kita sudah lakukan pendekatan-pendekatan project design. Lanjut, Bu. Ya, inilah perubahannya dari konversi menggunakan bahan bakar dari GA General Atomic dirubah menjadi bahan bakar berbentuk plant yang seperti yang digunakan di RSG gas, sehingga terasnya dari teras silinder ini menjadi teras yang rektangular, ya, yang segi 4 ini. Ini kita sudah lakukan perhitungan-perhitungannya dan sudah melakukan analisis-analisisnya. Dan ini tahun ini oleh Ibu Sujatmi ini akan terus ditingkatkan hasilnya sehingga konversi reaktor ini bisa menjadi sebuah dokumen yang kebanggaan kita. Bu. Ya, ini bentuk terasnya yang sudah kita analisis dan kita sudah dapatkan dokumen-dokumen yang mendukungnya. Lanjut, Bu. Untuk konversi reaktor. Ini sesuatu yang luar biasa yang harus kita, ini adalah ketika kita harus menerapkannya di bidang tekniknya, pasangannya, ini sudah digambarkan oleh tim teknis kita. Bagaimana teras itu nanti akan ditaruh, akan dibuat di dalam reaktor yang akan kita konversi ini. Lanjut. Ini adalah structure system komponen di dalam tangki yang di sini ada di bagian dalamnya nanti. Ini ada control fission chambernya. Kemudian kita lihat lagi ada katup sirkulasi alam. Ini kita sudah rancang. Jadi semuanya ini sudah kita rancangkan sesuai dengan kode dan standar yang dipakai di dalam program ini, dalam proyek ini. Lanjut, Bu. Ini adalah sistem pendingin primernya yang kita rancang. Mungkin ini akan ada perubahan, memang akan ada perubahan. Karena saat ini atas permintaan pimpinan kita, itu reaktor ini diubah ke daya 1000 kilowatt. Nah, ini akan sedikit mengubah sistem kita. Inilah yang sedang dikerjakan oleh Bu Jatmi dan kawan-kawan. Perubahan dari 2000 kilowatt menjadi 1000 kilowatt. Ya, lanjut, Bu. Ya, inilah produk-produk dan alat-alat yang kita miliki. Ini kami sampaikan supaya semua kita merasa memiliki. Inilah kekuatan kita, ini modal kita yang sudah diberikan negara untuk kita kelola, menghasilkan sebuah hasil. Tinggal kita sekarang, apakah kita ingin mengelolanya dengan baik dan menghasilkan hasil yang optimal, atau kita biarkan saja alat-alat itu berjalan tidak optimal sebagaimana dia biasa saja, dan nanti kalau rusak kita beli lagi, toh negara harus membeli. Nah, ini tergantung daripada sikap kita. Nah, tahun 2020 ini hal-hal yang sedang kita kerjakan sekarang ini. Lanjut, Bu. Ya, saat ini di SBR ya, ini memang produk dan kegiatan yang ditindaklanjuti mencapai tingkat kesiapan teknologinya sedang kita tingkatkan. Itu adalah teknisium deoksiglukosa, teknisium 99M, yodium 131 deoksiglukosa, ini untuk diagnosis kanker, dan teknisium 99M sulfadiasin untuk diagnosis toksoplasma. Kemudian yang sedang kita kerjakan, ini harus menjadi kebanggaan kita mengerjakannya, yaitu pembuatan skandium 46 sebagai pengganti CO60. Ini sudah mendapat proyek dari PPTI
Ini sebuah langkah industri yang sedang kita kerjakan. Kemudian pengolahan data sampel lingkungan dan nutrisi dengan TAN, ini juga sebuah pekerjaan yang luar biasa, yang kita bisa memberikan masukan-masukan kepada pemerintah-pemerintah daerah, yang saat ini sudah dilakukan di 17 kota, dan stunting sedang kita kerjakan untuk mengapa stunting terjadi, itu sedang kita kerjakan. Kemudian sekarang juga sedang dikelola, yaitu pengembangan teknologi partikel dan fluida di dalam pendinginan reaktor, dan terapi kanker paru. Ini kita juga sudah masuk di dalam LPDP. Jadi bisa kita lihat ya sekarang ini bahwa PSTNT mengerjakan sesuatu kegiatan yang tidak sekedar kegiatan saja, tetapi sudah masuk di dalam satu sistem yang secara nasional, seperti LPDP. Itu sangat bergengsi. Kemudian skandium 46 pengganti CO60 itu PTI, nanti juga saya akan uraikan, itu sudah kita on the track menuju industri sekarang. Kemudian PUI, ya, pusat unggulan teknologi terpadu, PUI, pusat unggulan ilmu dan teknologi unggulan IPTEK, ya. Nah, ini kita sudah masuk di dalamnya. Jadi PSTNT ini sudah sangat luar biasa dan sudah diakui bahwa kita sedang menuju sesuatu produk yang terukur oleh lembaga-lembaga non-batan, ya, non-batan itu PUI, LPDP, kemudian PPTI, kita sudah masuk di dalamnya. Kemudian kita sedang menggerakkan laboratorium komputasi dan analisis nuklir sebagai sumber iptek teknologi reaktor. Ya. Termohidrolik, keselamatan, instrumentasi, radiologi lingkungan, aging management. Saya akan selalu mengingat nanti ini, kalau PSTNT itu teknologi laboratorium komputasi dan analisis nuklirnya akan menghasilkan karya-karya hebat. Kita harus menunjukkan bahwa kita mampu melakukan analisis-analisis yang sejajar dengan analisis-analisis yang ada di dunia internasional. Ini embrionya sudah kita lakukan. Saya sangat berharap dengan generasi muda kita maju terus. Kemudian alat pantau polutan di Citarum dengan telemetri dan deteksi polutan radiologi sedang dikerjakan oleh K3. Teknologi pengamanan nuklir yang mutakhir ini sedang dilakukan dengan locking daripada pintu-pintu yang ada, ya. Ini Pak Dian sangat kerja keras di sini, ya. Kalau sedikit aja gagal, saya tanya langsung dalam kabar dan untuk satu tanggung jawab yang bagus. Kemudian pembuatan hewan model PRM, Pak Isa sama Pak Ahmad Kurniawan yang bekerja ya di SPR untuk kanker prostat, ya. Ini sangat kita andalkan ini, ya, hewan model ini, dan hanya satu-satunya ada di Indonesia. Jadi biarkan alat kita begitu saja. Kemudian pemantauan radionuklir alam dan itu di lingkungan Sungai Citarum yang akan oleh Putu bersama mahasiswanya. Ini dengan melihat ini bangga bahwa PSTNT sudah masuk dalam sebuah kegiatan yang tidak hanya tapi juga di tempatan. Ini harus kita pertahankan. Lanjut, Bu. Ya, coba kita lihat penelitian-penelitian yang ada sekarang ini, yang di luar, yaitu PUI. Ini kegiatan sinergi PUI melakukan kegiatan sebagai berikut: uji preklinis ekstra bahan alam, uji preklinis sampel kitosan, kemudian rencana pengembangan SDM-nya, adakan pelatihan-pelatihan tentang toxoplasmosis, pemanfaatan komputasi kimia dalam penemuan atau pengembangan obat baru. Ini sudah 2 kali sharing knowledge dilakukan di SBR. Ini luar biasa, ya. Ini luar biasa. Kita tidak lagi ingin
mengikut-ikut orang, tetapi kita coba lakukan inovasi sendiri. Ini sudah dilakukan sharing knowledge-nya di SPM. Kemudian pelatihan cell culture, pelatihan operator fasilitas radioisotop radiofarmaka, pelatihan Western Blot, pelatihan QRT-PCR, pelatihan liquid chromatografi. Ini sesuatu yang sangat kita banggakan, karena ini adalah bagian daripada pusat unggulan iptek yang kita dapatkan dan mendapat pengawasan dari Kementerian Teknik. Lanjut. Ya, ini kerjasama yang direncanakan dalam rangka PUI ada banyak, yang beberapa telah dilakukan penandatanganan, FMIPA Unpas, FTSL ITB, FMIPA Unisba sudah ditandatangani, dan juga ada yang dalam jangka sedang draft, ya, dan ada yang juga dengan luar negeri kerjasama dengan Sri Lanka Laboratorium Agency, Sri Lanka Laboratorium Agency Energi, saya nggak tahu lah, pokoknya SLEB Sri Lanka, ya, Sri Lanka, SL itu Sri Lanka. Kita sudah keluar dari luar negeri juga. Nah, kerjasama ini sangat diperlukan. Kalau enggak nanti kita hanya makan itu kita sendiri, tidak digunakan oleh orang lain. Ya, lanjut. Lanjut, Bu. Ya. Bukan. Tapi nggak muncul. Nggak muncul. Oh iya. Oh. Di saya nggak muncul. Ya, ada sedikit gangguan networking, itu ada LPDP juga. Ya, LPDP ini juga sangat luar biasa untuk kanker paru. Ini kebetulan di tempat saya ini tidak muncul, mungkin ada masalah sedikit ini ya. Oke, nggak muncul. Coba di ya, sudah muncul ya, LPDP untuk pengembangan terapi kanker dengan nama PDT, Photodynamic Therapy. Ya, lanjut Bu. Kemudian PPTI, yaitu Program Pengembangan Teknologi Industri, di mana kita mengembangkan desain dan teknik produksi sumber radiogama tertutup berbasis radioisotop scandium 46. Ini tiga kegiatan ini, itu adalah sebuah pengakuan bahwa PSTNT telah merencanakan sebuah kegiatan yang oleh pihak luar diakui, dan kita mendapatkan dana dari sana. PUI, LPDP, PPTI. Jadi kita harus bangga. Lanjut, Bu. Nah, teman-teman semua yang saya sampaikan itu hanya bisa berhasil. Kita menuju sebuah industri. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Bagaimana penyusunan Renstra kita? Saat ini ada 3 prioritas nasional, ada prioritas Batan, ada Satker. Ini betul-betul dalam perencanaan kita harus siap betul-betul agar fasilitas yang kita punya menghasilkan sebuah hasil yang luar biasa. Nah, di sini bagaimana kita merencanakannya, ini menjadi bagian daripada Renstra. Kemudian pertanyaan berikut, siapkah manajemen SDM-nya? SDM kita bagaimana? Bergairahkah, bersemangatkah, atau do it just for angka kredit? Nah, bisa aja. Tapi saya yakin teman-teman sudah bersemangat. Siapkah manajemen keuangannya, yaitu sesuai dengan Renstra? Siapkah kode dan standar regulasi dan sertifikasi dan uji kesesuaian untuk diterapkan? Siapkah sistem dokumentasi kita?
Siapkah sistem manajemen mutu? Itu semua yang saya uraikan tadi itu. Siapkah sistem manajemen mutu? Bisa saja kita mempunyai sistem manajemen mutu, tetapi hanya kita simpan tanpa dipraktekkan. Siapkah fasilitas reaktor kita? Ini reaktor kita Triga 2000. Siapkah? Ini saya Siap. sangat menekankan kepada Pak Iso. Jangan sampai Siap. reaktor kita lemah. Siapkah fasilitas laboratorium penunjang kita? Ini luar Siap. biasa. Banyak. Siap ya, kita punya banyak. Siapkah stakeholder kita? Apakah kita betul-betul cari stakeholder kita? Kemudian pendukung-pendukung pemeliharaan, ya bagaimana teknis pemeliharaan kita. Saya melihat ada hasil inspeksi yang begitu banyak masukan-masukan. Itu bagus sekali ya, kita dibantu oleh inspeksi. Kemudian keselamatan, keamanan, safeguard, bagaimana dengan pengadaan dan layanan PNBP kita, layanan informasi kita. Teman-teman semua, ini adalah semua sudah kita sentuh. Ini semua sudah kita siapkan dalam RKT kita. Ini semua sudah kita coba melangkah di dalamnya. Sehingga saya katakan perjalanan menuju industri. Kita sedang berjalan. Kita sedang ada di tengah sekarang. Kita sudah punya SDM, kita punya fasilitas, kita punya sistem manajemen, kita sudah memiliki semuanya. Yang tinggal lagi kita optimalkan, sehingga apa yang diharapkan pada range 2020-2024, Indonesia yang berdaya saing. Artinya industri clear akan mampu berdaya saing. Bisa kita bayangkan saat ini, 94% radioisotop di Indonesia masih disuplai oleh impor. Ini harus menjadi tantangan bagi kita. Apakah kita harus menyelesaikan persoalan itu? Bagaimana mungkin kita berdaya saing kalau radioisotop 94% masih diimpor? Ini tantangan. Ya, kita tidak perlu kecil hati, tetapi kita akan menyelesaikan persoalan itu. Lanjut. Hal yang mendukung lainnya adalah kita tersedia ruang pameran yang bagus, ruang layanan yang memadai, bagus sekali. Ya. Saya sangat puas dengan ruang layanan kita. Ruang pertemuan yang memadai, ya, itu ruang Aula Mas, ruang Mutiara, kemudian yang baru itu Sapir. Ya, ini suatu tempat-tempat diskusi yang bagus sekali. Kemudian kita punya ruang engineering juga yang ada di gedung F, itu juga menjadi ruang bersama sebatan nantinya. Kemudian kita sudah menjadi destinasi wisata teknologi. Ini pengakuan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada kita. Kemudian tersedianya dokumentasi sejarah PSTNT. Ini masih PSTNT lah yang diakui buku sejarahnya. Buku sejarah PSTNT lah yang masih diakui saat ini, yang kita kerjakan dengan tuntas. Dan ini sangat direcognize oleh pimpinan badan. Kemudian adanya video dokumentasi sejarah PSTNT. Ini adalah suatu hal yang membuat kita semakin bangga untuk menghasilkan produk-produk kita. Ya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, untuk penutup bagi saya yang di sini, bagaimana selama ini PSTNT kita kelola. Itulah yang bagaimana PSTNT ini kita kelola, dan perjalanan PSTNT mendukung industri sudah dipersiapkan, bahkan sudah di perjalanan. Tinggal kita, mau kita maju atau kita diam. Pertanyaan-pertanyaan di atas, perjalanan menuju industri merupakan pedoman bagi kita untuk meningkatkan terus-menerus dari segi SDM, sistem manajemen, sistem perencanaan, dan pengelolaan fasilitas utama dan pendukungnya. Ini teruskan. Jadi saya berharap ini semua
perencanaan sudah teruskan. Ya. Makanya dalam ulang tahun yang lalu saya katakan PSTNT go now. Artinya semua aspek sudah kita siapkan untuk menjadikan PSTNT sebagai lembaga institusi penelitian, tetapi berorientasi industri. Sekarang kita tinggal go now. Never looks back. Jangan pernah kita melihat ke belakang bahwa kita belum ini, belum itu, belum ini, belum itu. Lihatlah ke depan, looks forward, bahwa kita akan mencapai satu pencapaian yang luar biasa. Itu sebabnya saya waktu dalam komunitas saya di media Mio, saya menunjukkan bagaimana seorang pekerja video tentang pekerja di kebetulan itu dari negara Cina, itu kekuatan sumber dayanya luar biasa. Seorang wanita itu mengangkat bata merah. Itu bukan 10 biji, tetapi diikat sampai puluhan lah ya. Diikat dan diangkat lalu dia susun. Itu satu bentuk bagaimana sebuah DM disiapkan yang artinya SDM itu mempunyai kemampuan yang sangat luar biasa. Ya, situ kebetulan SDM-nya dibuatnya wanita ya untuk membuat bapak-bapak ini tertarik sebetulnya itu ya. Saya juga tertarik lihat dia. Oleh karena itu teman-teman semua, pejabat struktural, pejabat fungsional dan lain-lainnya, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jajaran PSTNT, Ketua Struktural PSTNT, Kabid, Kabak, Kayunit yang telah bekerja sama luar biasa, ketua-ketua tim yang selalu kita bersama-sama di rapat group leader. Mengapa itu saya katakan group leader? Karena disitulah berkumpulnya leader-leader yang ada di PSTNT. Jadi seorang masuk dalam group leader bahwa dia adalah bagian daripada pemimpin-pemimpin depan. Dan semua personil PSTNT yang luar biasa. Saya katakan luar biasa karena memang saya melihat cara kerja teman-teman luar biasa dalam kekompakan di dalam satu gerak langkah kita. We are already the great team. Kita sudah menjadi tim yang luar biasa. We are already the great team. Dan itu akan menjadi kenangan saya ketika saya akan selesai di sini dan data-data ini semua akan diteruskan oleh pelaksana tugas KPSTNT berikutnya. Dan saya tetap ingin mengharapkan great team PSTNT akan tetap maju. Nah, dalam hal ini saya mohon maaf bila ada kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Semuanya itu adalah dalam rangka kita memajukan PSTNT, memanfaatkan fasilitas yang ada, dan kemajuan SDM kita. Tentu dalam rangka menerapkannya, pendekatan-pendekatan yang barangkali kurang berkenan, saya mohon maaf, dan semoga sharing knowledge ini teman-teman dapat menjadi sebuah gambaran tentang PSTNT ke depan dalam perjalanannya menuju lembaga riset yang berorientasi industri. Demikian sharing knowledge dari saya. Saya serahkan kembali ke Ibu Ari. Terima kasih. Oh, saya harus di ending dulu. Ya, Ibu yang ending. Ya. Baik, terima kasih Pak Peter atas presentasinya. Mungkin ada yang mau komentar atau tanya jawab atau apa? Saya buka. Silakan pada Bapak Ibu sekalian. Wajah-wajahnya dibuka dong.
yang Dibuka wajahnya. buka wajahnya. Ada yang mau komen atau bagaimana? Atau mungkin saya tunjuk? Mungkin saya pengen dengar suara Pak Duye sebagai sesepuh. Sebagai sesepuh, bagaimana? Dulu, Pak Duye mana nih? Pak Duye mungkin? Ini saya mau Ya, di-unmute. ya. Terima kasih Bu Ari, Pak Kapus. Jadi kalau saya disebut di sini disebut Bu Ari itu sesepuh ya. Memang paling sepuh memang. Iya, paling Paling sepuh dan memang paling lama mungkinnya bekerja di PSTNT, terutama khususnya di PSTNT. Jadi saya juga merasa kedepannya termotivasi, apalagi dengan kegiatan yang ada nggak saya? Ya terus kok hilang? Gimana ya? kayaknya ketika ngomong Ada. Lanjut, Pak. Ya itu. Ya. Ya, Jadi mungkin saya akan apa yang disampaikan oleh Pak Jupe barusan itu memang merupakan suatu tantangan untuk kedepannya, dan saya juga diberikan kesempatan untuk melanjutkan yang seharusnya saya sebetulnya udah selesai ya tugas saya itu sampai tahun ini. Ternyata memang masih dipercaya. Nah itu adalah suatu kesempatan untuk Bonus. disampaikan oleh Pak Yupe itu memang suatu tantangan buat saya dan teman-teman untuk memajukan khususnya untuk produksi radioisotop. Mudah-mudahan dengan adanya dukungan dari teman-teman khususnya dalam pelaksanaan kegiatan, kemudian masalah kemarin ada kesempatan untuk melaksanakan pengembangan produksi radioisotop yang didukung oleh Ristek BRIN. Mudah-mudahan saya untuk menjalankannya itu lancar ke depannya. Jadi walaupun sekarang memang keadaannya seperti ini, tidak bisa mengadakan kegiatan ini, dan memang kegiatan seperti PPTI itu diundur ya ke tahun 2001 sehubungan dengan dana yang oleh Ristek itu dialihkan untuk kepentingan COVID-19 ini. Jadi saya juga terima kasih kepada Pak Kapus ya yang sudah memberikan motivasi agar PSTNT dan khususnya di produksi radioisotop itu untuk memajukan lebih baik lagi ke depannya. Mungkin sementara itu saya tidak ada komen apa yang disampaikan, cuman saya ingin mengucapkan terima kasih saja. Dan ini apa yang dipesankan oleh Pak Jupe itu insya Allah mungkin ke depannya akan kami laksanakan. Sehingga nanti apa yang diharapkan yang barusan diuraikan oleh Pak Jupe itu ada hasilnya, ya. Terutama untuk produksi radioisotop. Itu saja juga mungkin sedikit komen dari saya. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Duye. Ya. Apalagi silakan atau Pak Jupiter mau menanggapi? Ya, saya ingin menyampaikan terima kasih ya kepada Pak Duye yang sudah menjadi sesepuh, dan saya katakan bahwa Pak Duye ini sangat royal ya, sangat royal menurunkan ilmunya
dan saya sangat berterima kasih Pak Duye ya. Dan banyak hal Pak Duye ini membantu sekali dalam berbagai masalah teknis maupun non teknis. Dan tolong teman-teman 2018-2019 dan juga yang masih muda-muda, teruskanlah apa yang sudah ditunjukkan oleh Pak Duye yang sangat generus sekali menebarkan ilmunya. Terima kasih Pak Duye. Baik, ada lagi? Silakan. Bu Jatmi, mana Bu Jatmi? Yang sesepuh juga nih. Bu Jatmi atau Bu Rini? Ada Bu Rini nggak? Bu Rini. Jatmi atau Bu Rini, silakan. Iya. Sudah kedengaran ya? Sudah kedengaran. Cuma lagi nyari wajahnya. Oke. Saya nunggu ya, saya mulai ya Bu. Oke, Ya, saya mulai ya Bu. Wajahnya nanti nyusul. Terima kasih Pak Jupiter, Bu Ari memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan sesuatu. Saya mengikuti dari awal, walaupun tadi masuknya agak sedikit karena connecting dengan yang lain. Saya menyimak dari awal presentasi sampai akhir. Saya merasa bahwa yang Bapak sampaikan itu komplit sekali ya Pak. Dijelaskan dari mulai apa yang kita punya, apa program ke depan, cita-cita kita. Padahal Bapak mau ini ya, apa tuh? Mau meneruskan di tempat lain gitu. Jadi saya melihatnya sebagai suatu yang disediakan. Kami nanti tinggal meneruskan. Tapi untuk khusus karena saya dari bidang K3, saya ingin menyampaikan bahwa saya berterima kasih selama kepemimpinan Bapak itu kita diberi kesempatan untuk saya ya mengembangkan kapasitas saya dan teman-teman, terutama di dalam keselamatan menyangkut kedaruratan nuklir, menyangkut proteksi radiasi, limbah, itu sangat dikembangkan sekali selama 4 tahun terakhir bersama Pak Jupiter ini gitu. Cuman mungkin kalau kekurangan dari kami kadang yaitu Pak dokumentasinya yang kurang tertata atau bagaimana, tetapi kesempatan untuk mengembangkan K3 itu menurut saya sangat luas Bapak berikan, juga peralatan banyak yang kita bisa punyai baru-baru ya. Kemudian kerjasama dengan tempat lain itu, dengan luar Batan itu sangat dibuka lah gitu. Jadi menurut saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Pak Jupiter, rasanya telah menurut perasaan saya itu memberi kesempatan, mengakomodasi, mendukung, mendorong, kadang yang ngejar-ngejar malah gitu, supaya kita lebih maju. Dan alhamdulillah selama saya dikejar-kejar Pak Jupiter itu jadi terpaksa nulis makalah Pak, jadi juga alhamdulillah. Dan saya hilang suaranya. Terus Koneksinya putus Bu. Ya mungkin bisa. dari Dan nyambung lagi. Oke. Ya. Ya, saya sampaikan yang terakhir tadi, keputus ya. Saya berharap Pak Jupiter tetap maju di tempat yang baru. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kami mengembangkan diri di bidang K3. Gitu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, satu lagi yang senior mungkin Pak. Saya komentar dulu. Iya, silakan Pak Jupiter kalau mau komentar. Terima kasih Bu Rini atas tanggapannya. Bu Rini ini kan salah satu juga dari tokoh PSTNT yang kita sama-sama tunjuk, karena memang dari Bu Rini sering sekarang ini bermain di belakang, tapi saya tahu siapa yang ada di belakangnya, yaitu Bu Rini. Terima kasih. Kalau memang soal pengembangan itulah yang menjadi tugas yang diembankan kepada saya.
pada saat menjadi KPSTNT. Ya, sangat terima kasih atas komentar dari Bu Rini. Demikian Bu Rini. Sama-sama Bapak, sukses. Berikutnya mungkin dari tokoh-tokoh aja ya Pak. Bu Hayat ada nggak Bu Hayat? Atau Bu Hayat masih Bu Hayat sedang seminar soalnya. Ya. Kita tidak harus dari tokoh yang lain juga. Ya. Atau ada yang lain? Pak Dadang mungkin? Dadang Supriyatna. Baik. Tes dulu. Sinyalnya kurang bagus. Mohon maaf. Mohon info Bu Ari, ini masuk nggak? Oh, belum. Oh, hilang sama saya nyari. Pak Dadang. Adanya Pak Dadang bersalah. Sudah keluar. Sebelah kiri. Wajahnya gimana ya? Nah, sekarang ya. Udah masuk Pak, tapi kecil. Iya, masuk tapi mau saya gedein Suaranya itu. kecil. Mic-nya yang lain aja dulu deh. Kita coba dulu deh. Yang Mungkin ke Bu Jatmi tadi. Oke, saya Bu Ari. Ya. Halo Bu Jatmi. Tidak banyak Pak, saya mau ucapkan di sini. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih atas kepimpinan Bapak. Dan juga saya mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan yang saya perbuat. Dan terutama saya ucapkan Bapak tetap semangat di tempat yang baru. Semoga sukses. Because you have 1,000 dreams, million dreams. Cukup mungkin saya pikir Pak. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Komentarin. Saya ingat pesan ini untuk semangat terus, karena saya juga ingin sekali juga berbuat sesuatu untuk bangsa dan negara ini melalui ilmu nuklir ini. Dan saya sangat apresiasi Bu Sujatmi mau mengerjakan konversi reaktor yang begitu kompleks, tetapi dengan kepiawaian Bu Sujatmi itu pekerjaan bisa berjalan. Saya apresiasi. Terima kasih Bu Sujatmi. Berikutnya mungkin saya lari ke anak muda ya Pak ya. Saya tunjuk dari angkatan yang paling muda. Angkatannya mungkin 2019. JJ, silakan JJ. Sore. JJ ada Suaranya? Terima kasih pada Pak kesempatannya. Saya ingin mengucapkan juga terima kasih kepada Pak Jupiter. Bahwasannya Bapak ini sangat peduli terhadap kami yang baru-baru, terhadap supaya kami itu bisa menjadi lebih baik lagi. Ya, halo? Videonya dihidupin. Oh, videonya dihidupin. Nggak bisa ya? Itu motornya Prana. Ya udah, teruskan aja. Silakan JJ, teruskan. Ibrizon diundang nggak ya di Pak Ibrizon? Kan ada di iya Pak. Itu Prana, Bu. Ya, JJ silakan JJ. Kalau tidak bisa keluar kameranya. Ya nggak apa-apa. Langsung aja bicara. Gimana JJ? Silakan. JJ. Yang tadi mah Prana.
Yang tadi mah suaranya Prana. Karena mau dialihkan dulu ya ke Ahmad Kurniawan. Ahmad Kurniawan ada. Ya, hadir Bu. Ya. Ini kalau saya nyalain kameranya, koneksi saya terputus, Bu, maaf. Ya. Langsung saja, Bu ya. Mohon izin. Ya. Ya, selamat pagi menjelang siang, Pak Jupiter, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Bapak Ibu sekalian. Mohon izin mungkin pada kesempatan kali ini tadi bilang nggak mewakili teman-teman yang masuk 2018 ya, tapi secara pribadi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Jupiter atas bimbingan dan masukan petuah pada kami yang baru seperti itu. Dan satu hal yang sangat saya apresiasi dari Bapak adalah begitu semangatnya Bapak mendorong kami anak-anak muda ini untuk berkontribusi yang lebih baik bagi PSTNT. Terakhir dari saya, semoga Bapak sehat selalu dan juga bisa mencapai Profesor Riset nanti di PT KRN. Amin. Dan juga senantiasa berbahagia seperti itu. Mungkin itu dari saya, Bu Ari. Terima kasih. Baik. Terima kasih Ahmad Kurniawan sebagai wakil daripada generasi muda. Memang ini adalah prioritas dari Batan untuk terus mengembangkan generasi muda, karena generasi muda ini adalah generasi yang akan memasuki era Indonesia emas. Jadi kami perlu mendorong generasi muda terus ketika masuk di era Indonesia emas nanti kalian sudah siap. Terima kasih atas apresiasi dari Pak Ahmad Kurniawan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nyaman. Selanjutnya saya masuk ke manajemen saya mulai dari Teknofisika belum ada, jadi ke Pak Alan, silakan. Alan, mangga. Ya. Ya, udah. Silakan Pak. Ya. Terima kasih, Mari. Ini komunikasinya gini ya? Ya udah. Nah, ya. Terima kasih Pak Bu Ari dan Suaranya kurang kencang, Mbak. Ini jadi ini udah kencang Bu, udah kedengaran ini? Udah. Nah, ya. Jadi yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jupiter yang telah memberi kepercayaan kepada saya untuk menjadi kabid di Teknofisika ya, karena waktu itu kan Pak Jupiter juga yang mengangkat saya. Kayaknya kurang keras Pak Alan. Kurang keras ya ini Pak? Ah ya, ini sekarang udah. Sekarang udah keras lah. Jadi yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Jupiter bahwa saya telah dipercaya oleh Bapak menjadi kabid di Teknofisika selama dari tahun 2017 ya, 2018 gitu ya. 2 tahun saya sudah 2 tahun lebih. Dan saya mohon maaf kalau banyak kekurangan yang bisa saya laksanakan gitu, jadi nggak bisa dilaksanakan dengan baik gitu, jadi mohon maaf. Dan untuk selanjutnya saya mengucapkan selamat kepada Bapak untuk bisa menjadi lagi peneliti ya di PKRN, dan saya doakan semoga Bapak bisa
sukses di sana Pak. Mungkin sekian Pak dari saya Pak. Baik, terima kasih Pak Alan. Ya, saya akan ingatnya untuk sukses di jenjang fungsional nantinya. Terima kasih Pak Alan. Ya, sama-sama Pak. Selanjutnya saya masuk ke manajemen yang muda ini Pak Iso. Pak Iso, silakan Pak Iso. Pak Iso ada? Pak Iso? Ya udah saya bergeser dulu ke Dr. Rudi. Rudi. Suara saya Rudi. terdengar Pak, Bu. Ya. Kedengaran Pak, Bu? Ya, terdengar. Baik. Bapak Ibu sekalian, Pak Jupiter, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya atas nama pribadi dan bidang keselamatan kerja dan keteknikan mengucapkan rasa terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya atas kerja keras dan kerja cerdasnya Bapak selama di sini dalam memimpin PSTNT. Semoga apa yang bersifat baik dan membangun dapat kami lanjutkan. Mohon maaf juga jika kurang berkenan, baik terkait hal pribadi maupun kedinasan. Mudah-mudahan itu tidak Bapak dapat maafkan. Kemudian juga mengucapkan doa kebaikan untuk Pak Jupiter sekeluarga. Semoga tetap sehat, semangat, berkarya maksimal dimanapun Bapak berada. Itu aja Pak. Baik, terima kasih Pak Dr. Rudi. Saya juga apresiasi untuk semua yang sudah dilakukan oleh Pak Dr. Rudi. Ada satu yang saya pesankan untuk Dr. Rudi, mudah-mudahan kedokteran nuklir Batan akan berkembang dengan pesat. Dan satu impian kita adalah Batan boleh mengoperasikan sebuah rumah sakit kedokteran nuklir yang menjadi acuan di negara kita. Amin. Semangat Pak Dr. Rudi ya. Ya Pak. Makasih. Terima kasih Pak. Selanjutnya Pak Iso udah ada belum Pak Iso ya? Pak Iso. Atau saya bergeser ke Bu Yustika. Yustika. Terima kasih Bu. Kedengaran suaranya? Ya, kedengar. Ya, baik. Alhamdulillah diberikan kesempatan untuk apa ya ini namanya pesan-pesan mungkin ya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Jupiter karena beliau sangat concern sekali dengan sistem manajemen dan jaminan mutu sejak beliau masuk pertama kali di PSTNT. Waktu itu masih Pak Agus Rahim ya kepala UGM-nya, dan memang sejak awal beliau sudah menekankan bahwa kita harus taat terhadap SOP dan kode dan standar. Itu saya apresiasi juga. Kemudian terima kasih atas banyak ilmu yang diberikan kepada kami sama tim kami di PSTNT, dan semoga tetap sukses di tempat dan jabatan yang baru nanti. Itu saja Bu. Terima kasih. Ya nanti kalau ditanyain. Terima kasih Bu Yustika. Ya, memang kita sangat concern dengan jaminan manajemen karena itu adalah satu jaminan mutu. Jadi pengawal dari semua kegiatan dan kegiatan lainnya adalah sistem manajemen. Saya tertarik dengan Bu Yustika ini karena sama-sama suka yoga ya. Ya Bu Yustika ya. Cuma Bu Yustika instrukturnya, saya pemainnya tempat yang lain. Ya. Terima kasih Bu Yustika. Ya, berikutnya mungkin belum ya. Oh, Bu Eva, Bu Eva. Silakan Pak. Baik. Halo. Halo Bu. Ya, terdengar suara saya? Baik. Dengar. Ibu kameranya dimatiin ya, Bu. Ya. Bentar.
Nah, silakan pada Bu Eva. Kelihatan. Tadi sudah disampaikan bahwa yang PSN luar biasa. Terima kasih karena semuanya Pak Jupiter sehingga kami akan tempat baru nanti Bapak sukses, tetap semangat. Atas nama bidang SPR kami mengucapkan terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Bu Eva. Ya, Bu Eva ini pejabat struktural yang paling muda yang saya tunjuk. Tetapi kerjanya Bu Eva sangat bagus, Bu Eva, sangat cool. Saya melihat Bu Eva cool sekali dalam pekerjaannya dan bagus sekali. Terima kasih untuk dukungannya Bu Eva ya. Dan semoga harapannya nanti sukses saya di tempat yang baru nanti bisa saya laksanakan. Terima kasih. Sekarang saya ke Pak Dian mungkin ya Pak Dian. Terakhir dari TU. Kami dari pengamanan atas nama pengamanan dan pribadi mengucapkan terima kasih banyak ke Bapak di mana dalam kepemimpinan yang sangat baik memimpin banyak juga pengetahuan dari kepemimpinan Bapak yang bisa kami pantau. Kemudian juga banyak inovasi-inovasi yang Bapak keluarkan sehingga juga di sini kita yang tadinya tidak ada dan salah satunya juga di pengamanan itu pembuatan buku juga mungkin buat pengamanan itu adalah hal pertama dan ini juga menjadi penanggulangan pengamanan. Kami atas nama pengamanan ucapkan terima kasih selama Bapak memimpin di PSTNT dan kami juga mohon maaf kalau selama ini ada kehilapan ataupun ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak, kami mohon dimaafkan. Mungkin begitu saja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Dian. Saya juga Pak Dian ini termasuk yang paling sering datang ke ruangan saya dengan ide-idenya yang sangat bagus sekali dan keinginan-keinginannya. Saya sangat apresiasi Pak Dian, banyak sekali masukan-masukan dari Pak Dian dalam pelaksanaan pekerjaan ya, dan tidak pernah menolak ini, tidak pernah sama sekali. Bahkan saya sangat apresiasi ketika penulisan buku itu yang paling stres itu Pak Dian. Semangat Pak Dian luar biasa, sangat semangat itulah yang membuat Pak Dian bisa terus sukses dan membawa UPN menjadi satu unit yang betul-betul berwibawa. Saya terakhir bertemu dengan 2 hari yang lalu kalau tidak salah ke UPN malam-malam. Sampaikan juga bahwa wibawa dari UPN kita sangat diakui, bahwa tidak mudah orang datang lalu menganggap leluasa saja di depan sana. Mereka sangat mengapresiasi UPN kita. Semangat terus Pak Dian. Saya lihat Pak Dian sangat kooperatif di dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Walaupun banyak saya agak sedikit memaksa ya, terutama waktu buat buku ya. Maksa. Karena
Makanya saya sedikit memaksa. Ya, mohon maaf kalau ada yang kurang enak di sana. Terima kasih Pak Dian. Sama-sama Pak. Berikutnya dari reaktor kayaknya belum ada ya. Mungkin Pak Pras bisa mewakili Pak Iso kalau nggak ada. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Mewakili bidang reaktor, terima kasih banyak kepada Peter telah menjadi bagian yang terbaik dari organisasi DPR ini. Mudah-mudahan hal yang baik yang telah digagas dan Pak Jupiter selama memimpin PTT dapat kami pertahankan, dapat kami tingkatkan selalu. Kemudian untuk ke 2000, insya Allah Pak, mohon doanya dari Bapak, saya kan pada kami para PSTN muda untuk dapat terus meningkatkan lagi utilisasinya ke depan. Dan terakhir mungkin untuk Pak Jupiter, selamat menempuh kembali ke jenjang fungsional, mudah-mudahan tetap dapat berkarya untuk Batan. Saya rasa seperti itu Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Prasetyo. Kami mendalami soal teras reaktor. Dan saya sangat berterima kasih untuk kerjasama yang luar biasa dari Pak Pras ya. Ini Pak Pras selalu partnernya Pak Iso, selalu kemana-mana dan selalu mendukung. Ini saya melihat dari Pak Pras sangat kerjasama. Tapi juga mendukung sangat luar biasa. Dan memang reaktor adalah fasilitas kita yang utama. Mari kita rawat dia dengan baik, penuh kasih sayang. Saya suka mengatakan itu dengan penuh kasih sayang. Yang kita rawatlah reaktor kita. Oke, terima kasih Pak Prasetyo. Ini baterai saya mau habis, saya ambil dulu charger saya ya. Iya Pak. Berikutnya siapa lagi? Dari TU mungkin ya. Pak Dandung masih ada nggak? Yang sepuh dulu. Selamat siang Pak Jupiter. Kami atas nama pribadi dan atau usaha mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya pada Pak Jupiter yang memimpin PSNT ini telah membawa perubahan, terutama di bidang tata usaha ini terkait dengan pelayanan, mempunyai ruang pamer, mempunyai ruang aula yang bagus, yang sangat representatif untuk PSNT. Dan kami juga memohon maaf kepada Pak Jupiter memang apabila ada salah-salah kata atau memang tindak tanduk kami yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Ya, oke. Oke, selamat siang untuk Pak Jupiter. Saya akan mengucapkan selamat atas dilantiknya Bapak menjadi fungsional peneliti. Semoga di tempat yang baru Bapak diberikan kemudahan dan kelancaran segala sesuatunya. Kami juga mohon maaf atas segala hilaf yang kurang berkenan mungkin untuk Bapak. Kemudian terima kasih atas bimbingan dan arahan selama ini. Kemudian kesan yang saya lihat atau saya tangkap dari Bapak itu yaitu Bapak kan sosok yang optimis dan cukup percaya diri untuk meraih suatu goal. Dan oleh sebab itu, maka kami mungkin sebagai generasi yang akan melanjutkan di mohon kiat-kiat dari Bapak untuk bagaimana supaya kami bisa optimis seperti Bapak untuk meraih goal-goal yang akan kami capai. Sekian dan terima kasih. Demikian tadi pertemuan presentasi sharing knowledge yang telah kami sampaikan, yang telah dibawakan oleh Pak Jupiter.
Kami mengucapkan terima kasih atas segala pengalaman-pengalamannya, juga kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah memberikan komentar atas presentasi Pak Jupiter. Dengan ini, saya tutup acara ini dengan mengucapkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.